Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melika Sulawati, NIM 10031282025022 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Lingkungan angkatan tahun 2020 Universitas Sriwijaya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pencemaran udara. Sebelumnya, apa sih pencemaran udara itu? Jadi, pencemaran udara itu adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Nah, jadi intinya pencemaran udara itu ialah masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer bumi. Lalu, apa saja yang menjadi penyebab pencemaran udara? Nah, kalau di Indonesia, penyebab pencemaran udara sekitar lebih dari 70% itu merupakan hasil dari emisi kendaraan bermotor. Di mana kendaraan bermotor ini mengeluarkan zat-zat berbahaya seperti timbal, oksida nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, SPM, oksida fotokimia, dan lain sebagainya yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan maupun terhadap lingkungan. Masalah tingkat pencemaran udara di dunia ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Bahkan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, itu sekitar 98% kota berpenduduk di atas 100.000 orang yang ada di negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak memenuhi syarat standar kualitas udara WHO. Selanjutnya yaitu sumber-sumber dari pencemaran udara. Nah, sumber dari pencemaran udara ini terdiri dari dua sumber. Yang pertama yaitu sumber pencemaran udara alamiah. Nah, sumber pencemaran udara alamiah ini misalnya akibat letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, itu merupakan sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia. Nah, contohnya itu misal dari kegiatan transportasi, emisi pabrik, dan lain sebagainya. Zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia ini antara lain adalah karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, dan oksida fotokimia, termasuk ozon. Lalu, terdapat dua macam pencemaran udara, yaitu yang pertama, pencemaran udara primer, yaitu substansi pencemar ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran. Contohnya di sini adalah karbon monoksida. Jadi, karbon monoksida adalah salah satu contoh pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Yang kedua yaitu pencemaran udara sekunder, yaitu substansi pencemar terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Nah, salah satu dari contoh pencemaran udara sekunder ini ialah pembentukan ozon dalam proses fotokimia. Lalu, apa saja sih dampak dari pencemaran udara ini? Nah, dampak dari pencemaran udara ini menyerang berbagai sektor kehidupan manusia dan makhluk di bumi. Nah, tentunya dampak dari pencemaran udara ini yang paling utama itu berdampak pada kesehatan. Dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru atau bronkitis, serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Dampak selanjutnya yaitu tentu saja berdampak pada perekonomian negara. Lalu dampak sosial. Nah, akibat dari pencemaran udara, orang-orang tidak dapat menikmati udara sehat. Tiap hari harus melihat dan menghirup asap. Akibatnya, aktivitas sosial menjadi terhambat. Lalu, pencemaran udara ini juga berdampak pada pendidikan. Nah, kalau dari segi pendidikan, dampak pencemaran udara dapat mempengaruhi tingkat belajar para siswa. Mereka terhambat dalam hal berpikir, terhambat pula dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya juga yaitu berdampak terhadap pertanian. Nah, pencemaran udara sangat berpengaruh pada sektor pertanian. Kurangnya lahan hijau tempat pohon melakukan fotosintesis karena dapat mengganggu pertumbuhan pohon, sehingga tanaman juga akan rawan terhadap penyakit. Nah, penyakit tersebut antara lain seperti klorosis, nekrosis. Ini menyebabkan sirkulasi udara sehat itu berkurang. Udara menjadi kotor sehingga tidak baik untuk dihirup. Dampak lainnya yaitu hujan asap, efek rumah kaca, kerusakan lapisan ozon,
Lalu, apa saja sih zat-zat pencemaran udara itu atau polutan dari pencemaran udara itu? Jadi, pencemaran udara itu disebabkan oleh beberapa zat pencemar atau polutan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, karbon monoksida. Asap kendaraan merupakan sumber utama dari karbon monoksida di perkotaan. Karbon monoksida ini merupakan gas yang bersifat membunuh makhluk hidup, termasuk manusia. Karena gas CO2 ini akan mengganggu pengikatan oksigen pada darah karena CO lebih mudah terikat oleh darah dibandingkan dengan oksigen. Nah, darah yang tercemar oleh CO pada kadar 70% hingga 80% dapat menyebabkan kematian. Lalu, polutan dari pencemaran udara ini yang selanjutnya yaitu gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini adalah gas sumber pencemaran udara yang mampu meningkatkan suhu pada suatu lingkungan sekitar. Jadi, fenomena ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Temperatur udara di daerah yang tercemar CO2 akan naik. Dengan demikian, suhunya itu menjadi semakin panas dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu ada gas NO dan NO2. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara penanggulangan dari pencemaran udara itu? Jadi, penanggulangan dari pencemaran udara itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu gunakan moda angkutan umum. Dengan mendorong diri sendiri dan masyarakat untuk menggunakan moda angkutan umum, itu akan menurunkan tingkat polusi udara. Kedua, hemat energi. Ketiga, pahami dan praktek konsep reduce, reuse, dan recycle. Keempat, gunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Kelima, gunakan perangkat teknologi atau listrik hemat energi. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya